Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Fator ASSEMM selaku Ketua Jurusan Manajemen dan yang terhormat kepada Ibu Aprilina Susandini SEMSM selaku Koordinator Prodi S1 Manajemen dan yang saya hormati semua jajaran pimpinan jurusan dan teman-teman yang hadir pada Zoom sosialisasi MBKM, Riset, dan KKNT pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nuril Lailati Syarifah selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi MBKM, Riset, dan KKNT. Sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua, penyampaian sosialisasi MBKM Riset dan KKNT oleh Ibu Aprilina Susandini. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Baik, yang pertama yakni pembukaan. Sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian sosialisasi MBKM Riset dan KKNT oleh Ibu Aprilina Susandini SEMSM selaku Koordinator Manajemen Waktu dan Tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Ibu. Oke, saya coba share screen ya. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Oke, baik. Teman-teman mungkin sosialisasi terkait dengan, mohon maaf yang tidak berkepentingan bisa di-off-kan dulu mikrofonnya, biar tidak mengganggu suara saya. Mungkin hari ini kegiatan sosialisasi ini ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Kenapa Prodi tidak segera memberikan informasi terkait dengan kegiatan MBKM Riset dan MBKM KKNT? Ya, sebelum-sebelumnya sudah banyak pertanyaan, tetapi kami Prodi memang sengaja tidak memberikan informasi, tidak memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan MBKM Riset dan KKNT sebelum ada informasi atau pengumuman resmi dari pihak LPPM. Jadi, alhamdulillah minggu kemarin sudah keluar pengumuman dari LPPM terkait dengan proposal penelitian yang diterima atau proposal penelitian yang didanai oleh LPPM. Ya, berdasarkan surat nomor B garing 4260 garing UN 46 dan sekian seterusnya untuk jurusan manajemen. Nah, untuk jurusan manajemen ada 16 proposal yang diterima, yaitu ada 2 skema, ada skema grup riset dan ada skema penelitian pemula. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya hampir semua proposal yang disubmit atau yang dikirimkan oleh dosen itu pasti diterima. Tetapi untuk yang tahun sekarang itu tidak semua penelitian diterima. Karena apa? Karena adanya efisiensi anggaran sehingga LPPM juga memangkas jumlah proposal yang diterima seperti itu. Untuk skema grup riset ada 8.
ada Pak Fator, ada Pak Pras Setyo Nugroho, ada Prof. Sarif, ada Bu Nurita, ada Pak Bambang Setio Pambudi, ada Bu Uswatun, ada Bu Anugrah, dan ada Bu Miftah. Nah, ini untuk grup riset. Sedangkan untuk skema penelitian pemula itu ada Bu Deka, ada Pak Darul, ada Bu Zainiatul Afifah atau Bu Pipin, ada Bu Rizka, ada Bu Fidi, ada Pak Eki, ada Pak Resa, dan ada Pak Yudi. Ya. Coba cari cara gini. Mohon maaf, suaranya bisa di-off-kan terlebih dahulu yang tidak berkepentingan. Baik, saya lanjutkan. Kenapa ada skema grup riset dan skema penelitian pemula? Ini ada beberapa prasyarat ya yang ditentukan oleh LPPM. Kemudian juga ini berkaitan dengan jumlah mahasiswa yang menjadi tim penelitian. Jadi kalau skema grup riset, jumlah mahasiswanya itu yang ikut dalam penelitian dosen itu 2. Kalau pada penelitian pemula atau PP, itu jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen itu adalah 1. Itu minimal. Tetapi kita jurusan sudah memutuskan bahwa untuk skema grup riset itu hanya 2 mahasiswa dan untuk skema penelitian pemula itu hanya 1 mahasiswa. Kenapa begitu pertimbangannya ini? Kenapa Bu kok tidak seperti tahun sebelumnya yang sampai 4 dan lain sebagainya? Karena tahun ini kita memperhatikan komposisi atau kesamarataan ya antara dosen pembimbing skripsi dan nantinya dosen pada MPKM di sini. Oke. Sehingga itu keputusan kami bahwa untuk GR hanya 2 dan untuk PP hanya 1. Ini ada beberapa persyaratan. Nah, persyaratan MBKM riset. Sebentar. Oke. Persyaratan MBKM riset oleh LPPM. Yang pertama, jumlah mahasiswa MBKM riset mengikuti ketentuan LPPM, yaitu untuk skema GR sebanyak 2 dan untuk skema PP sebanyak 1 mahasiswa. Hal ini sudah saya sampaikan kepada dosen-dosen saat rapat minggu kemarin. Saya sampaikan bahwa dosen yang lolos dalam penelitian, hibah penelitian, maka jumlah mahasiswanya hanya 2 untuk GR dan PP hanya 1. Seperti itu. Kalau misalkan ada beberapa mahasiswa yang sudah banyak di dosen, nah, nanti itu akan melalui proses seleksi. Kemudian syarat yang kedua, jumlah SKS lulus mahasiswa minimal 126 SKS. Mahasiswa yang sudah menempuh. Nah, menempuh dan sudah lulus sampai dengan semester 6 jumlahnya itu 126 SKS, mereka bisa mengikuti riset LPPM. Kemudian publikasi hasil penelitian. Nah, jadi nanti outputnya atau luarannya adalah publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 4 ya. Harus publish saat ujian. Jadi kalau Anda mau publish di Sinta 4 berarti saat ujian skripsi maka itu harus publish. Nah, atau publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 3, berarti Sinta 1, Sinta 2 boleh. Ya. Itu boleh hanya LOA. Pada saat ujian Anda hanya bisa menunjukkan LOA publish. LOA publish ya, bukan LOA diterima. Kalau LOA publish itu dinyatakan bahwa akan dipublikasikan pada bulan berapa, volume berapa. Tetapi kalau LOA diterima hanya sekedar bahwa artikel Anda ini akan diterima pada jurnal titik-titik-titik, tetapi belum tentu artikel tersebut publish. Nah, kemudian
selain RUA Publish, Anda juga perlu membuat surat pernyataan. Surat pernyataan yang berisi bahwa penelitian Anda ini akan benar-benar publish. Nah, gitu. Kemudian ada rekognisi MBKM riset maksimal 20 SKS. Jadi kalau Anda mengikuti MBKM riset, maka nanti akan direkognisi dengan SKS sebanyak 20 SKS maksimal ya. Boleh kurang, Bu? Boleh kurang dari 20 SKS. Kemudian ketentuan lainnya dari LPPN. Ketentuan lainnya dari LPPN ini seperti apa? Misalkan biasanya LPPN meminta proposal mahasiswa mengumpulkan proposal. Mahasiswa mendaftar dulu di LPPN, kemudian mahasiswa mengirimkan proposal, kemudian mahasiswa diminta untuk presentasi, laporan kemajuan, laporan akhir, dan lain sebagainya. Itu ketentuan lain dari LPPM yang bisa Anda baca di buku pedoman atau bisa Anda mengikuti informasi dari LPPM. Kemudian konversi MBKM riset pada skripsi tetap mengikuti prosedur sidang skripsi ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa mereka yang mengambil MBKM riset kemudian dikonversi kepada skripsi, ya mahasiswa tetap melakukan ujian skripsi, bukan berarti bebas dari ujian skripsi ya. Oke. Ini untuk persyaratan MBKM riset LPPM. Nah, kemudian karena kemarin ada beberapa dosen yang sudah ada beberapa dosen yang terlanjur. Nah, terlanjur sudah menerima beberapa mahasiswa, termasuk di dalamnya juga saya. Ada beberapa mahasiswa yang mendaftar menjadi tim penelitian saya. Kami tidak ingin mahasiswa tersebut kecewa dan dosen juga kecewa ya, karena udah proposalnya tidak diterima, sudah tidak dibiayai, seperti itu. Kita akhirnya berdasarkan kesepakatan, kita akhirnya membuka yang namanya MBKM Riset Mandiri. MBKM Riset Mandiri itu seperti apa, Bu? MBKM Riset Mandiri itu berarti MBKM yang dilakukan mandiri oleh Prodi. Tetapi di sini terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya itu tidak ada baru. Jadi intinya kalau MBKM Riset LPPM dosennya mendapatkan pendanaan dari LPPM untuk kegiatan risetnya. Nah, kalau kalian beruntung, kalau dosennya biasanya dosen akan memberikan uang transport ketika Anda ke lapangan, seperti itu ya biasanya kalau mengikuti MBKM Riset LPPM. Tetapi kalau MBKM Riset Mandiri, di sini tidak ada pendanaan. Jadi dosen itu mandiri benar-benar murni melakukan penelitian tersebut tanpa ada pendanaan baik dari Prodi maupun dari LPPM. Sehingga teman-teman kalau ingin mengikuti MBKM riset mandiri, jangan mengharapkan pendanaan atau uang transport atau bantuan dana dari dosen. Seperti itu ya. Oke. Nih, ini adalah persyaratan MBKM riset mandiri ya. Sama, persyaratannya sama. Yang pertama, jumlah mahasiswa MBKM riset mengikuti ketentuan LPPM yaitu untuk skema GR 2 dan untuk skema PP sebanyak 1 mahasiswa. Dan rata-rata dosen yang mengajukan ke LPPM yang ditolak itu yang grup riset. Jadi seperti saya kemarin mengajukan grup riset. Kalau yang PP itu sudah nggak ada. Jadi teman-teman nanti kalau mau ikut penelitiannya saya membuka penelitian mandiri, Anda mau ikut berarti jumlah maksimal mahasiswa yang bisa ikuti saya hanya 2. Nah, mengikuti peraturan dari LPPM. Mohon suaranya dikondisikan teman-teman di off mic dulu, dia tidak mengganggu suara saya. Kemudian yang kedua, jumlah SKS lulus mahasiswa minimal 128 SKS. Ini yang berbeda antara riset LPPM dengan riset mandiri. Jadi kami benar-benar menyeleksi di sini, ya. Jumlah SKS mahasiswa itu minimal 128 SKS dengan beberapa pertimbangan dan perhitungan yang sudah saya hitung dengan Pak Fator, dengan ada beberapa dosen kemarin juga.
Jadi kita ketat. Jadi mahasiswa yang benar-benar mengikuti MBKM riset mandiri ini benar-benar ingin tahu seperti apa sih di lapangan, terjun ke lapangan, bagaimana prosedurnya seperti itu ya. Jadi itu minimal jumlah SKS lulus mahasiswa itu 128. Jadi kita perketat. Kemudian ada publikasi hasil penelitian. Sama, untuk publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi minimal Cinta 4 harus publish saat ujian. Atau publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi minimal Cinta 3 ya. Sama ini dengan persyaratan dari EPM yang tadi. Kemudian rekognisi MBKM riset maksimal 20 SKS juga. Konversi MBKM riset pada skripsi tetap mengikuti prosedur ujian skripsi. Sama. Kemudian ketentuan dan prosedur lainnya akan saya jelaskan. Kalau yang tadi ketentuan untuk yang MBKM riset LPPM, ketentuan dan prosedurnya mengikuti LPPM. Tetapi kalau yang kami, ketentuan dan prosedurnya mengikuti dari Prodi. Berikut adalah ketentuan dan prosedur lainnya. Yang pertama, mahasiswa menghubungi dosen konsentrasi untuk menjadi tim penelitian dan tidak boleh memaksa dosen. Ada beberapa dosen yang enggan untuk melakukan penelitian mandiri. Ya udah, kalau misalkan sudah tidak lolos, tidak perlu mengadakan penelitian mandiri. Ada beberapa dosen yang seperti itu. Nah, teman-teman nanti menghubungi dosen yang sama konsentrasinya. Kalau marketing, marketing, SDM, SDM, keuangan, nanti keuangan. Yang Anda hubungi adalah dosen yang tidak lolos LPPM. Karena kalau dosen yang lolos LPPM biasanya sudah ada mahasiswanya ya, sudah ada tim mahasiswanya begitu. Kemudian yang kedua, dosen akan melakukan seleksi. Nah, dosen perlu melakukan seleksi karena yang mendaftar terkadang bukan hanya 1-2 mahasiswa, banyak sekali. Jadi dosen di sini perlu melakukan seleksi, salah satunya yaitu adalah jumlah SKS minimal 128 SKS. Gitu. Kalau teman-teman sudah jumlah SKS-nya sudah 126, jadi Anda tidak perlu mengikuti riset mandiri lagi. Udah ngambil reguler saja perkuliahannya. Kemudian yang ketiga, setelah dosen melakukan seleksi, maka dosen akan mengisi link yang telah disiapkan jurusan. Jadi tahapannya itu, dosen nanti akan menyeleksi kalian, kemudian dosen setelah menyeleksi, dosen akan mengisi link yang telah disiapkan jurusan. Ini ada waktunya ya teman-teman. Ini ada waktunya. Jadi Anda tidak langsung hari ini menghubungi dosen, tidak. Akan saya kasih waktu, kapan waktunya Anda menghubungi dosen. Nanti ada waktu sendiri dosen akan menyeleksi mahasiswa. Nah, jadi ketika dapat sosialisasi ini, Anda tidak langsung buru-buru menghubungi dosen. Tidak. Karena tidak akan direspon oleh dosen. Karena apa? Karena informasi terkait dengan ketentuan prosedur MBKM riset mandiri belum kita share kepada dosen. Hanya beberapa dosen yang menjadi tim yang paham dengan ketentuan ini. Ya, untuk kapan waktunya akan segera saya share. Minggu depan itu sudah mulai mahasiswa menghubungi dosen, melakukan seleksi. Untuk waktunya, tanggalnya akan saya kirim terpisah nanti lewat Himan, advo Himan seperti itu. Setelah dosen melakukan seleksi, nanti dosen yang akan mengisi link, bukan mahasiswa. Jika dinyatakan lolos, mahasiswa segera membuat proposal penelitian dan dipresentasikan di depan dosen dan penguji. Jadi nanti akan saya siapkan satu penguji. Jadi setiap mahasiswa nanti akan mempresentasikan proposalnya di depan dosen dan di depan penguji, satu penguji ya. Ini sama dengan skripsi reguler ya, hanya bedanya kalau yang ini waktunya itu dipercepat oleh kita. Kenapa harus dipercepat? Karena mahasiswa itu harus submit. Submit itu membutuhkan waktu untuk menerima, oh diterima, oh ditolak, seperti itu ya ketika kita submit ke jurnal. Kemudian, jika dinyatakan lolos, mahasiswa segera membuat proposal penelitian dan dipresentasikan sudah. Setelah itu, setelah diujikan, kemudian mahasiswa melakukan penelitian. Kenapa perlu melakukan ada presentasi proposal? Karena
agar ada masukan-masukan dari dari dosen dan juga penguji. Di LPPM juga begitu. Di LPPM teman-teman juga diminta untuk membuat proposal, kemudian diminta untuk presentasi, gitu ya. Tetapi bedanya yang di sana yang menguji itu bukan kita, bukan prodi, tetapi dosen dari tim LPPM. Nah, kalau di sini yang menguji adalah dosen dari manajemen, sehingga ada masukan, perbaikan. Itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan penelitian Anda. Kemudian mahasiswa melakukan penelitian, terjun ke lapangan, ngambil data, dan sebagainya. Setelah itu Anda menyusun laporan, Anda submit artikel. Nah, kemudian setelah Anda submit artikel, di sini yang terakhir itu adalah menyusun laporan akhir. Laporan akhirnya itu mengikuti ujian skripsi, ya. Nah, laporan akhir dan Anda boleh mengikuti ujian skripsi. Dan yang terakhir, pedoman proposal dan laporan akhir mengikuti buku pedoman 2023. Jadi bentuk proposalnya mengikuti eh, buku pedoman skripsi, buku pedoman tugas akhir 2023. Laporan akhirnya juga seperti itu. Berbeda. Kalau yang LPPM, Anda mengikuti formatnya LPPM. Kemudian Anda juga membuat format sesuai dengan buku pedoman. Itu kalau LPPM. Kalau MBKM riset yang mengikuti LPPM. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait MBKM KKNT, ya, MBKM KKNT. Kalau MBKM KKNT ada 3 proposal yang lolos, yaitu proposalnya Pak Fator, proposalnya Pak Prasetyo Nugroho. Pak Prasetyo Nugroho ini tim dengan saya. Jadi kemarin kalau ada KKNT yang sudah mendaftar kepada saya, itu sudah terrecord, sudah masuk karena saya tim dengan Pak Pras. Kemudian ada Pak Samsuki, ya. Di sini, bagi mahasiswa yang berminat mengikuti kegiatan MBKM KKNT, silakan menghubungi saya, Korprodi S1 Manajemen. Bisa mulai hari ini, besok ya, besok saya terima teman-teman yang mau berminat untuk mengikuti kegiatan MBKM. Nanti akan saya share kepada Pak Fator, akan saya share kepada Pak Eki, dan juga kepada tim saya. Seperti itu. Ini ketiga-tiganya kegiatannya itu di Pamekasan. Pak Fator dan Pak Pras ini dekat desanya. Nah, kalau yang Pak Eki, saya belum dapat informasi di mana desanya. Kemudian persyaratan MBKM KKNT, ya, yang pertama mahasiswa itu hanya dapat mengikuti MBKM maksimal 2 kali, ya. Kemudian sama juga yang penelitian juga seperti itu. Jadi kalau Anda mengikuti magang, berarti Anda boleh mengikuti MBKM riset gitu. Kalau Anda pernah mengikuti magang 2 kali, mau mengikuti MBKM riset itu tidak boleh, karena jatahnya hanya 2. Kemudian rekognisi MBKM KKNT maksimal 20 SKS. Sama. Kegiatan MBKM KKNT itu dilaksanakan 3-4 bulan di desa. Selama ini sih 4 bulan, ya. Jika ingin dikonversi ke skripsi, nah ini banyak pertanyaan kemarin, Bu, bisa nggak ya Bu dikonversi ke skripsi? Jika ingin dikonversi ke skripsi, mahasiswa wajib membuat proposal skripsi, melakukan ujian proposal, mengikuti ujian skripsi, dan publish artikel minimal Sinta 4. Seperti itu. Nah, yang boleh ikut MBKM KKNT itu adalah mahasiswa minimal semester 6. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak ya Bu dikonversi ke skripsi? Boleh. Sudah kita sepakati bahwa bisa dikonversi ke skripsi dengan ketentuan sebagai berikut. Anda tetap membuat proposal skripsi, melakukan ujian proposal, kemudian topik atau permasalahannya itu bisa di tempat Anda skripsi. Seperti itu. Jadi sekalian Anda di sana di tempat KKN, ya. Jadi sekalian Anda di sana KKN, Anda juga bisa sekalian mengambil data, kemudian Anda bisa juga menyusun skripsinya di sana. Seperti itu. Ini untuk yang KKNT. Kemudian
Hmm. Ini adalah mata kuliah di semester 7. Mungkin ada teman-teman yang tidak tahu. Jadi di semester 7 ada mata kuliah ekonomi manajerial, ada ekonomi moneter, ada public speaking, dan ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan kalau Anda konsentrasi marketing, berarti Anda ngambil perilaku konsumen atau pemasaran internasional. Kalau Anda MSDM, Anda boleh mengambil hubungan industrial atau riset SDM. Kalau Anda keuangan, berarti Anda mengambil analisis sekuritas dan portofolio atau manajemen biaya. Jadi ini pilih satu saja, ya. Kemudian ada hukum dagang dan ada KKN. Jika Anda sudah mengambil ini biasanya mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya tinggi, jadi ekonomi moneter ini sudah diambil di semester 3. Public speaking ini biasanya sudah ambil di semester 5. Nah, KKN ini biasanya dijadikan konversi ketika Anda magang kemarin. Nah, seperti itu. Kemudian, eh, hukum dagang, kemudian ekonomi manajerial, dan mata kuliah pilihan di sini, ini masih belum diambil. Meskipun IPK Anda selalu 4, mata kuliah ini tidak tidak diambil. Nah, jadi mata kuliah ini memang diambil di semester 7. Ya, ini. Jadi total SKS, kalau Anda pintar dan IPK Anda selalu tinggi, itu untuk semester 7 itu hanya 9. Kemudian skripsi itu di semester 8. Skripsi itu di semester 8. Berapa SKS? 6 SKS. Nah, sehingga kalau di total itu tinggal 15 SKS. Kenapa? Untuk mengambil agar Anda bisa mengambil skripsi di semester 7, maka jumlah SKS minimal yang sudah harus Anda tempuh adalah 129. Ada mahasiswa yang ingin ikut skripsi MBKM riset. Salah satu alasannya adalah karena ingin ngambil skripsi sekarang, Bu. Karena apa? Kok nggak pakai reguler saja? Karena jumlah SKS saya belum sampai 129. Berapa? 126. Ada yang 12 berapa? Seperti itu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada sosialisasi lagi terkait dengan kegiatan skripsi. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengambil MBKM Riset dan tidak mengambil MBKM Riset maupun MBKM KKNT. Kalau misalkan MBKM KKNT, Bu, saya tidak mau mengkonversi nih, Bu. Saya murni mau ikut MBKM KKNT tanpa mengkonversi ke skripsi. Berarti poin ini diabaikan. Itu ya. Oke. Terima kasih, moderator. Itu dari saya. Mungkin kita langsung masuk pada sesi pertanyaan. Pasti ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Baik, acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan raise atau melalui chat di Zoom.
Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Intan Purnomo. Izin bertanya, Ibu. Saya bulan April sudah menunggu Bu April dan sudah mendapatkan file surat pernyataan MBKM. Ini saya dan teman-teman bingung karena dari daftar nama dosen, nama Bu April tidak ada. Sedangkan untuk nama Pak Pras ada di daftar tersebut. Karena Bu April pernah bilang kalau Pak Pras dan Bu April ini satu tim, ini artinya mahasiswa yang sudah mendapatkan surat pernyataan kemarin, apakah termasuk ke tim grup riset Pak Pras atau bagaimana, Ibu? Oke, baik. Kemarin itu saya mengajukan dua proposal, mengajukan saya itu tim dengan Pak Pras dari dulu itu Pak Pras itu adalah tim saya. Jadi Pak Pras itu eh, grup riset, saya juga grup riset. Jadi saya itu mengajukan dua proposal kepada LPPM. Satu atas nama Pak Pras dan satu atas nama saya. Nah, yang nama saya ini tidak lolos. Yang atas nama Pak Pras itu lolos. Nah, nanti akan saya cek kemarin yang masuk ke tim-timnya Pak Pras itu siapa saja. Yang di sistem Simpelmas ya, Simpelmas itu siapa saja. Karena kemarin itu di MBKM itu ada yang memang ikut Pak Pras, judulnya kalau yang sudah seperti itu sudah diterima. Yang kemarin sebentar ya, sebentar, saya stop dulu. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Mohon maaf barusan ada gangguan. Jadi kalau misalkan yang daftar ke saya dan sudah mengisi MBKM, surat pernyataan MBKM itu tolong dicek. Yang Anda isi surat pernyataannya itu atas nama penelitian saya atau Pak Pras. Kalau yang atas nama penelitian Pak Pras itu otomatis diterima, ya, otomatis diterima. Tetapi kalau surat pernyataan MBKM-nya atas nama saya, itu artinya tidak diterima, seperti itu. Oke, sudah, Intan. Nanti bisa chat lagi Intan, akan saya cek kembali siapa saja yang masuk timnya saya. Intan itu kemarin ikut timnya Pak Pras atau saya. Saya kan lupa untuk berkasnya. Nanti akan saya cek kembali berkasnya. Silakan yang lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Nurisa Nurisa. Mohon izin bertanya, Ibu, jika saat ini termasuk dalam tim penelitian pemula dan kita tidak terpilih dalam seleksi dosen untuk riset LPPM, sebaiknya ikut MBKM riset mandiri atau skripsi reguler ya, Ibu. Sedangkan SKS saya sekarang 129. Mana? Nah, ya, jika misalkan terjadi seperti Nurisa, mohon maaf, untuk Nurisa ini kemarin dosennya siapa ya? Karena kalau tidak salah penelitian pemula itu diterima semua. Jadi kalau misalkan tidak terpilih dalam seleksi dosen untuk riset LPPM,
sebaiknya ikut MBKM riset mandiri atau skripsi. Eh, kalau saya sebaiknya saya skripsi. Karena kalau skripsi persyaratan saya masih bisa. Seperti itu. Kalau skripsi, teman-teman tidak ada beban untuk harus publish di Sinta. Hanya cukup publish di JKIM. Seperti itu ya. Tetapi bedanya kalau skripsi itu biasanya teman-teman terlena. Karena tidak ada timeline waktunya. Tidak ada timelinenya ya. Tetapi kalau misalkan Anda mengikuti MBKM riset, nah mandiri itu kan sudah diatur. Proposal Agustus itu sudah ujian. Nah, maksudnya Anda sudah diuji oleh ujian proposal ujian proposalnya di bulan Agustus itu sudah ada jadwalnya. Sehingga kemungkinan molor itu tidak ada begitu. Itu kalau skripsi reguler. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tetapi kalau saya kalau sudah 129 SKS karena sudah bisa untuk ngambil skripsi, sebaiknya Anda ambil skripsi seperti itu. Baik, apakah itu udah terjawab, Kak Nurisa? Pertanyaan selanjutnya, Kholidia Farah Safitri. Ibu, izin bertanya terkait KKNT. Saya mendapat informasi awal dari dosen manajemen, namun setelah mendaftar baru mengetahui bahwa ketua KKNT berasal dari fakultas lain. Apakah hal tersebut tidak menjadi masalah? Nah, begini, Pak Fator tidak pernah, ketua jurusan kami tidak pernah menyetujui mahasiswa yang menjadi anggota atau tim, baik tim penelitian skripsi atau kok skripsi, baik tim penelitian riset ataupun tim KKNT yang ya yang ketuanya itu di luar, ketuanya itu fakultas lain. Hmm. Kalau misalkan ada mahasiswa yang seperti itu, Anda lapor ke saya, nanti akan saya minta. Misalkan nih fakultas hukum, Anda ikut dosen dosen ketuanya itu dosen hukum. Nanti saya minta tukar nih, mana mahasiswa hukummu harus ikut kami gitu loh. Harus ada barter di sini. Kalau misalkan itu baru boleh. Tetapi kalau tidak ada barter, kita tidak mengizinkan. Ya, jadi kalau Anda ikut fakultas lain, meskipun ada dosen dari manajemen, itu harus ada barter mahasiswa hukum misalkan yang tadi hukum fakultasnya berarti harus ada barter mahasiswa hukum harus ikut kami, begitu. Itu baru boleh. Kalau tidak ada, tidak diperbolehkan sama Pak Pato. Sudah jelas ya? Jadi kalau ketua KKNT atau ketua risetnya, ya, ketua risetnya itu bukan dosen manajemen, nah itu tidak boleh Anda mengikuti kecuali ada barter di situ. Yang Fakultas Hukum mengirim mahasiswanya ke kami. Kami akan mengirimkan Anda ke sana, begitu. Sudah paham ya? Baik, Karena karena pertanyaan. begini, banyak dosen-dosen fakultas lain itu yang mahasiswa, minat mahasiswanya untuk mengikuti MBKM riset maupun KKNT itu sedikit, sehingga dosennya itu kebingungan. Tahun kemarin itu ada ada mahasiswa manajemen itu ikut dosen EP. Itu tidak riset ikut dosen EP itu tidak diperbolehkan, tidak kita konversi. Kenapa? Karena sudah beda. Ketuanya itu OEP, anggotanya masih ada dosen manajemen, tetapi sama Pak Fatur itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena topik yang diangkat oleh dosen EP dalam penelitiannya itu ya topik di ekonomi pembangunan seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya.
Izin bertanya dari Kak Ilham Binsar. Apakah riset juga perlu tes untuk masuk riset dan berapa lama riset dilakukan? Kalau riset perlu masuk tes. Jadinya kalau mau ikut risetnya dosen MBKM Mandiri, itu seleksi ya. Seleksinya itu kami serahkan kepada dosen. Dosen punya kriteria apa saja, itu kami serahkan kepada dosen. Yang jelas, persyaratan dari kami itu minimal 126 SKS. Kalau Anda mengikuti MBKM riset mandiri. Seperti itu. Riset itu ya 6 bulan, normalnya orang melakukan penelitian dari awal proposal sampai selesai itu 6 bulan, seperti skripsi. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Lailatul Maghfirah. Izin bertanya Ibu, untuk KKN di mata kuliah semester 7 itu apakah dilaksanakan saat liburan semester 7 dan mau naik ke semester 8 atau bagaimana Ibu? Ini untuk KKNT atau apa? Kalau kegiatan MBKM KKNT itu dilaksanakan saat Anda semester 7. Jadi Anda tidak perlu ke kampus, Anda di desa. Itu. Kalau Anda ikut KKNT reguler, nah, ngambilnya di semester 7, Anda plotting di semester 7, berarti Anda nanti pelaksanaannya itu liburan semester 7. Baik, apakah sudah terjawab Kak Lailatul Maghfirah? Pertanyaan selanjutnya dari Kak Wilda Al-Aluf. Izin bertanya Ibu, jadi untuk SKS yang kurang, apakah masih bisa ikut skripsi reguler tanpa ikut MBKM Riset dan KKNT? Intinya sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika Anda mau ngambil skripsi reguler, minimal skripsi yang sudah Anda, minimal SKS yang sudah ada tempuh itu adalah 129. Kalau SKS-nya, jumlah SKS-nya dari semester 1 sampai semester 6, total SKS-nya itu belum sampai 129 atau kurang dari 129 tidak bisa mengambil skripsi. Ya. Seperti itu. Jadi minimal jumlah SKS agar Anda bisa mengikuti skripsi, mengambil skripsi di semester 7 itu ada 129. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Yulita Fuspari. Selamat siang Ibu. Mohon izin bertanya, jika mengambil kuliah reguler, apakah ada kemungkinan akan satu kelas dengan adik tingkat? Mengingat adik tingkat pasti mengambil tambahan matkul, contohnya matkul ekonomi moneter. Mohon arahannya, Ibu. Oke. Terkait dengan apa akan gabung dengan adik tingkat dan lain sebagainya, ini yang memilih kelas itu bukan kami, yang menentukan kelas bukan kami, tetapi mahasiswa sendiri. Kita hanya menyiapkan kelas A sampai kelas G, 7 kelas. Nah, itu kan biasanya kalau lebih siapa cepat dia dapat. Kalau misalkan Anda kelas A penuh, itu biasanya ngambil kelas B penuh biasanya ngambil kelas C, kan seperti itu kan biasanya. Kalau Anda awalnya kelas A, ya berarti Anda ngambil kelas A. Kalau misalkan nanti ada mahasiswa semester bawah yang ngambil di kelas A, karena kuotanya masih bisa, ya bisa aja Anda gabung sama adik tingkat, seperti itu. Baik, selanjutnya dari Kak Zakia. Jika saya mengikuti MBKM Riset dan dikonversi 20 SKS, sedangkan saya sudah mengambil mata kuliah Public Speaking, akan tetapi nilai saya masih kurang. Apakah bisa saya ambil lagi dan dikonversi, nggih, Ibu? Terima kasih. Eh, Nilai Anda public speaking-nya dapat berapa? Nah, tidak semuanya ketika Anda ngambil MBKM riset ya. Anda kalau misalkan Anda yakin Anda bisa dapat A, bisa kita konversi. Tetapi kalau kan nilainya Anda, siapa tahu nilai Anda MBKM risetnya atau KKNT-nya, karena MBKM itu tidak menjamin Anda dapat A. Begitu. Itu tergantung dari hasil penelitian Anda, hasil Anda mempresentasikan kepada dosen penguji, kan semuanya tergantung dari usaha Anda. Kalau misalkan Anda ikut MBKM Riset, jadi saya tekankan bahwa MBKM Riset itu tidak menjamin nilai Anda dapat A semua. Seperti itu.
Ada lagi? Banyak masih? Nggih, Ibu, masih banyak. Izin bertanya dari Kak Alung Febri. Ya. Untuk KKNT itu apakah dapat pendanaan dari prodi ataupun kampus atau pendanaan mandiri ya? Dan itu pelaksanaan KKNT itu mulai kapan ya, Ibu? Oke, kalau KKNT itu pendanaan itu biasanya bukan dari kampus, tapi dari dosen tim KKNT, tim pengabdian. Jadi itu akan mendapatkan dana dari dosen, tetapi tidak penuh ya, tidak semuanya. Saya tidak menjanjikan semuanya akan di-cover, tidak. Biasanya dosen itu akan menyumbang seperti biaya makan, konsumsi setiap bulan itu akan dikasih begitu ya. Tetapi ada juga dosen yang tidak memberikan full seperti itu. Ada yang hanya ada yang setiap kegiatan kalau yang berkaitan dengan dosen, kegiatannya dosen. Jadi kalau KKNT itu kan sebenarnya dosennya nanti melakukan kegiatan juga di desa. Nah, jadi ketika pengabdiannya dosen itu dilakukan di desa, maka semua biaya itu ditanggung dosen. Nah, kemudian selain itu biasanya konsumsi mahasiswa selama berapa bulan di sana itu dosen menyumbang, tidak mengcover secara keseluruhan, tetapi hanya memberikan sumbangan. Ini untuk bulan ini saya sumbang sekian ya, seperti itu. Itu. Baik, selanjutnya Untuk pelaksanaan KKN-nya mungkin mulai September ya, September awal. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Dianayu. Ibu izin bertanya, waktu itu saya menanyakan terhadap Ibu apakah diubah surat pernyataan atas nama Pak Pras. Tetapi jawabannya Ibu nanti biar Ya, jadi urusan saya. Karena Ibu dan Pak Pras satu tim, jadi tidak apa-apa, tidak diubah. Jadi sama saya kemarin tidak diubah, Ibu. oke. Nanti akan saya sampaikan, Mbak. Saya sampaikan tadi ya bahwa yang penelitian Pak Pras dan saya akan saya cek di Simple Masnya siapa yang masuk dalam penelitian Pak Pras dan siapa yang masuk penelitian saya ya. Jadi nanti yang tim penelitian Pak Pras dan saya akan saya cek kembali di Simple Masnya begitu. Pertanyaan dari Kak Sulfa. Izin bertanya Ibu, SKS saya 123 dan ingin ikut MBKM KKNT. Apakah bisa konversi ke skripsi? Nggak bisa. Kalau 123 itu nggak bisa dikonversi ke skripsi. Paling nggak 126 bisa dikonversi ke skripsi. Tidak bisa kalau 123 itu benar-benar kurang masih. Jadi Anda ikut kuliah reguler seperti biasa. Ya, di semester 7 ambil mata kuliah, kemudian di semester 8 baru Anda mengambil skripsi. Pertanyaan dari Kak Anissa Hoirunisa, izin bertanya Ibu, jika SKS 126 di semester 7, apakah bisa juga mengambil skripsi sambil mengerjakan kuliah juga? Nggak bisa. Anda boleh menyiapkan topik proposal dan lain sebagainya, tetapi Anda tidak bisa apa namanya memprogram skripsi di semester 7 itu tidak bisa. Di KRS, KRS itu ketika Anda apa rencana apa KRS-an, ketika Anda KRS-an, Anda tidak bisa memplotting atau memprogram skripsi ketika jumlah SKS-nya 126. Secara otomatis itu akan ditolak. Tetapi kalau Anda mau membuat proposal proposal penelitian di semester 7 menyiapkan agar semester 8 langsung bisa berlari, silahkan. Tetapi untuk memprogram di Siakat belum bisa. Baik, selanjutnya Mbak, dari bisa saya baca sendiri ya, biar lebih cepat ya. Oke, ini dari Ririn ya. Izin bertanya, jika mengambil skripsi reguler tetap bisa dikonversi pada saat semester 7 atau harus semester 8? Jika bisa dikonversi, dapat dikonversi melalui kegiatan apa jika tidak ikut riset? Nggak ada, pilihannya hanya riset dan KKNT. Itu ya, itu pilihannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kegiatan MBKM riset dan KKNT yang bisa mengkonversi skripsi tetapi dengan persyaratan jumlah SKS.
Izin bertanya Ibu, jika saya sudah mengambil mata kuliah ekonomi moneter dan public speaking di semester sebelumnya, apakah saya bisa mengambil skripsi reguler di semester dengan total? Bisa, silahkan. Minimal skripsi Anda itu 129 SKS, minimal total total SKS-nya 129 SKS, Anda bisa mengambil skripsi. Izin bertanya, misalkan SKS yang diambil sudah satu, bisa mengambil skripsi reguler pada semester lalu, bisa apa mata kuliah? Ya, bisa. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya. Jadi saya ulangi, saya tekankan lagi. Ketika jumlah SKS Anda sudah mencapai 129 SKS di semester 6, maka Anda bisa mengambil skripsi reguler. Ya, itu. Kemudian, jika saya tidak mengikuti KKNT dan masih memiliki 126 SKS sehingga tidak bisa mengikuti riset mandiri, bagaimana dengan mata kuliah KKN di semester 7? Ya, semester 7 tetap memprogram KKN seperti biasa. Istilahnya, kalau Anda tidak ikut MBKM riset dan MBKM KKNT, Anda ngambil perkuliahan reguler, berarti Anda ngambil sesuai mata kuliah yang ada di semester itu. Izin bertanya Ibu, berarti SKS 123 itu harus ambil mata kuliah dan KKN seperti itu ya Bu? Ya, benar. Benar. Kalau misalkan Anda mau mengambil KKNT, MBKM KKNT bisa, tetapi tidak bisa dikonversi ke skripsi. Ini. Amelia Amanda, jika SKS Anda 123, Anda mau ngikuti MBKM KKNT bisa, tetapi Anda nanti tidak bisa mengkonversi ke skripsi. Seperti itu ya. Izin Ibu bertanya, Ibu dosen yang keterima proposal KKNT, siapa saja, Ibu? Sudah saya jelaskan tadi, ada Pak Pras, ada Pak Samsuki, dan ada Pak Fator. Ada 3. Pak Pras, tim dengan saya, eh, Pak Fator, dan Pak Eki atau Pak Samsuki. Untuk kuota KKNT berapa ya, Bu? Kuota KKNT itu biasanya satu kelompok itu 4 sampai 5 orang. Seperti itu. Tapi Anda perlu daftar dulu ke kami, ke Prodi, biar kita lihat kepenuhannya. Kayaknya kalau yang saya kemarin, timnya Pak Pras itu sudah penuh. Izin bertanya, jika di semester 7 ambil mata kuliah, lalu KKN di semester 7 saat liburan, apa bisa? Apakah tidak KRS-an dulu untuk mengambil Jadi untuk ambil KKN itu Anda program KRS-an. Jadi Anda KRS-an semester 7 memprogram KKN. Pelaksanaannya di akhir semester 7, seperti itu. Sudah tidak ada pertanyaan? Jadi sudah saya jelaskan tadi, Dea, yang keterima riset itu. Riset pendanaan LPPM di awal sudah saya sampaikan ya tadi ya. Jadi mohon tidak mengulangi hal-hal yang tidak bertanya hal-hal yang sudah saya paparkan tadi. Ya, jika Anda mengkonversi ke KKN, ikut MBKM KKNT, kemudian skripsi Anda tidak sesuai, berarti nilai skripsinya nanti 0. Begitu aja. Kalau SKS Anda sudah 129, saya sarankan Anda ikut skripsi reguler saja. Ya, tidak perlu ikut KKNT. Karena KKN sudah diambil kan? Jadi sebaiknya Anda mengambil skripsi reguler. Saya pasti kalau Anda SKS-nya sudah 129, itu biasanya KKN sudah diambil sama mahasiswa. Izin bertanya Ibu, untuk skripsi reguler nanti saat kita mengisi syakat, apakah dosennya sudah otomatis ditentukan? Nanti kalian perlu mendaftar ke saya, mengisi link yang disiapkan oleh Prodi. Setelah Anda memprogram skripsi, Anda mengisi link, kemudian nanti Anda akan ditentukan dosen pembimbingnya. Seperti itu. Bu Deka mungkin ada yang mau disampaikan, ada Bu Deka juga di sini. Bu Deka itu adalah PIC kegiatan MBKM di Prodi S1 Manajemen.
Kalau Anda mengikuti MBKM Riset atau ngambil MBKM KKNT, Anda tidak perlu kuliah, teman-teman. Akan dikonversi. Ikut KKNT harus dengan dosen konsentrasi kita, Bu. Tidak perlu. Kalau Anda ikut KKNT, tidak harus dengan dosen konsentrasi. Kalau Anda mau dikonversi kepada skripsi, nanti akan saya kasih dosen pembimbing sesuai dengan konsentrasi Anda. Bisa dikonversi ya, Amelia. KKN reguler biasanya maksimal berapa mahasiswa? Kalau reguler ini daftarnya kalau teman-teman ikut KKN reguler daftarnya ke LPPM, bukan ke saya. Kalau ngambil skripsi reguler, apa kita tetap berpeluang lulus? Tetap berpeluang lulus cepat, asalkan Anda mengerjakan skripsi Anda. Pak Helmi, penelitiannya tidak diterima ya? Kalau Anda ikut MBKM, nanti ngisinya di si MBKM, bukan di KRS lagi. Izin bertanya Ibu, misalkan mahasiswa diterima pada riset mandiri otomatis harus dipublish. Sinta, di pedoman untuk jurnal di bawah Sinta 2 mendapatkan nilai di bawah A, Ibu apa itu? Nah, itu tidak itu ketika sebentar Lailatul Mahfiroh itu ketika Anda mengkonversi artikelnya ya. Kalau ngambil skripsi reguler ya tetap kuliah seperti biasa, teman-teman. Perhatikan ya. Kalau reguler itu tetap kuliah seperti biasa. Ya, kalau 126 bisa ngambil skripsi di semester 8. Saya rasa sudah cukup ya, karena hampir sudah 1 jam kita membahas MBKM Riset. Jadi teman-teman nanti bisa diajukan lagi ke Advo jika ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan ke Advo. Seperti apa nanti biar Advo yang menyampaikan kepada saya. Seperti itu ya. Mbak Moderator, saya rasa sudah cukup ya, sudah 1 jam penuh ini. Dan pertanyaannya sepertinya hampir sama semua. Baik, Ibu. Baik, acara yang keempat yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Aprilina Susandini, MSM, yang telah menyampaikan materi sosialisasi MBKM Riset dan KKNT pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, acara sosialisasi MBKM Riset dan KKNT pada pagi hari ini saya tutup. Jika ada kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Hilman.